Halo guys, balik lagi di No Kuliah. Setelah 10.000 tahun kita nggak upload, dan akhirnya sekarang kita punya waktu buat bikin video yang bakal bikin kuota kalian habis. Mungkin masih ada yang tinggal di dalam gua dan nggak tahu berita terbaru kalau tahun 2022 Alfa Romeo akan menggantikan Antonio Giovinazzi dengan pembalap asal Cina. Negara maju dan super kaya yang juga merupakan sahabat dari bangsa tercinta kita, di mana kapal perang Coast Guard-nya sempat mampir ke Natuna. Kita harus positive thinking. Mungkin tentara Coast Guard-nya itu mau liburan di Natuna. Tapi tenang aja, kejadian itu tuh udah hampir tahun yang lalu dan sekarang kita tuh udah bersahabat. Kalau nggak percaya, coba aja tanya bapak. Oke. Kita di sini bukan mau bahas negaranya ya. Kita di sini mau bahas pembalap pertamanya di F1, Guan Yu Zhou. Agak aneh ya, negara yang udah bertahun-tahun jadi tuan rumah balapan F1, negara yang punya seri-seri balapan sendiri, dan negara yang punya seri Formula 4 sendiri malah keduluan sama Indonesia yang punya pembalap F1 pertamanya di tahun 2016. Ya, kehebatan bangsa gak berarti punya pembalap F1 duluan ya. Gak cuma Cina, tapi Rusia juga pertama kali punya pembalap F1 tahun 2010 yang bernama Vladimir Putin. Enggak ya, pembalap F1 pertama Rusia itu Dani Kvyat di tahun 2015. Tapi Putin memang pernah menyetir mobil Renault F1 di tahun 2010 setelah Rusia berhasil negosiasi untuk menjadi tuan rumah F1 di Sochi untuk tahun 2014. Fun fact, kontribusi Indonesia ke F1 pertama itu ada di tahun 1977, di mana orang kelahiran Medan berdarah setengah Belanda, Teddy Vip, membangun tim F1 di Hong Kong yang bernama Theodore Racing. 1 tahun sebelum debutnya di F1, Ayrton Senna pernah menjadi pembalap Theodore Racing di ajang Macau Grand Prix tahun 1983 dan menjadi pemenang balapan itu. Baru-baru ini Theodore Racing juga sempat bekerja sama dengan Prema untuk membalapkan Sean Gelael di Formula 2. Kira-kira kapan ya Mandalika F1 bakal ada? Guan Yu Zhou lahir di Shanghai, China pada 30 Mei 1999. Guan Yu Zhou adalah fans berat Fernando Alonso. Pada tahun 2005, dia sempat terlihat menghadiri Shanghai Grand Prix sambil membawa bendera yang bergambarkan mobil Renault Fernando Alonso. Dan tahun ini, Guan Yu sempat memakai mobil Alpine pembalap sangat muda berbakat Fernando Alonso untuk debut free practice di Austria. Dan hasilnya cukup memuaskan, di mana perbedaan waktu lap Guan Yu Zhou dengan Esteban Ocon masih bisa dibilang wajar dibandingkan perbedaan lap Mick Schumacher dan juga Nikita Mazepin, di mana Mick hampir 1 detik lebih cepat dibandingkan Nikita Mazepin. Guan Yu Zhou memulai karir go-kart pada tahun 2007 di kompetisi go-kart lokal Cina. Dan pada tahun 2010, Guan Yu ikut seri Kartmaster British Grand Prix. Di balapan itu, Guan Yu meraih posisi ke-14. Karir Guan Yu belum terlihat pada kompetisi go-kart yang diikutinya pada tahun 2010 sampai 2012. Tetapi pada tahun 2013, Guan Yu ikut kompetisi go-kart Rotax International Junior dan Rotax Max Challenge Grand Final Junior dengan hasil akhir posisi ketiga. Rotax Max Winter Cup Junior dengan hasil akhir posisi kedua memenangkan Rotax Max Euro Challenge Junior dan Super One National Rotax Max Junior. Di tahun 2014, Guan Yu masih lanjut balapan go-kart di seri Rotax Max Winter Cup Senior dan Rotax Euro Challenge Senior. Dan Rotax Max Euro Challenge Senior dengan meraih hasil akhir di posisi kedua, dan pada tahun itu, Guan Yu juga mengikuti CIK FIA Karting World Championship yang di tahun sebelumnya dimenangkan oleh Max Verstappen. Tetapi pada kompetisi itu, Guan Yu hanya meraih posisi akhir ke-44. Pada tahun itu juga, Guan Yu membuat debut balapan formulanya dengan mengikuti 2 balapan dan mendapatkan 2 podium Formula 4 Italia pada musim dingin bersama tim Prema dengan meraih hasil akhir ketiga. Pada tahun 2015, dan masih bersama Prema, Guan Yu ikut Formula 4 Italia dan berhasil meraih posisi akhir kedua di atas Robert Shwartzman di posisi ketiga dan Lando Norris di posisi ke-11. Karena hanya mengikuti 9 dari 21 lomba, Guan Yu berhasil mendapat 9 podium dan 3 kemenangan. Di tahun itu, Guan Yu juga mengikuti ADAC Formula 4 dan meraih hasil akhir ke-15 karena hanya mengikuti 9 dari 21 balapan. Tetapi Guan Yu berhasil meraih 2 podium. Di tahun 2016, Guan Yu naik ke Formula 3 seri Eropa bersama tim Motopark. Guan Yu meraih 2 podium dan hasil akhir ke-13 dari 30 pembalap. Di Formula 3 tahun itu ada Lance Stroll yang memenangkan musimnya, George Russell di posisi ketiga, dan Callum Ilott di posisi ke-6. Di tahun itu, Guan Yu juga mengikuti Toyota Racing Series dengan meraih hasil ke-6.
Seri itu dimenangkan oleh Lando Norris. Pada tahun 2017 kembali ke Prema untuk melanjutkan Formula 3 Eropa. Di tahun itu performanya sedikit membaik di mana Guanyu mendapat 5 podium dan meraih posisi akhir ke-8 dari 23 pembalap. Formula 3 tahun itu diisi oleh Lando Norris yang memenangkan serinya, Callum Ilott di posisi ke-4, Nikita Mazepin di posisi ke-10, dan Mick Schumacher di posisi ke-12. Di tahun itu, Guanyu juga diresmikan menjadi Development Driver Techeetah Formula E. Di tahun 2018, Guanyu masih berada di Formula 3 Eropa dengan hasil yang sama, yaitu posisi akhir ke-8 dengan 6 podium dan 2 kemenangan. Formula 3 2018 diisi oleh Mick Schumacher yang merupakan rekan timnya dan memenangkan serinya. Dan Ticktum di posisi kedua, Robert Schwarzman di posisi ketiga yang juga rekan timnya, dan Juri Vips di posisi keempat. Di tahun 2019, Guanyu naik ke Formula 2 bersama tim Univirtuosi dan langsung meraih posisi akhir ke-7 di tahun pertamanya dengan 5 podium. Formula 2 2019 dimenangkan oleh Nick De Vries, Nicola Latifi di posisi kedua, Jack Aitken di posisi kelima, Mick Schumacher di posisi ke-12, Sean Gelael di posisi ke-17, Nikita Mazepin di posisi ke-18, dan pembalap tercinta kita Mahavir Raghunathan di posisi ke-20. Di tahun 2019, Guanyu juga diresmikan untuk masuk ke Akademi Pembalap Renault. Pada tahun 2020, Guanyu masih lanjut Formula 2 dengan Univirtuosi dan performanya sedikit membaik, di mana dia meraih hasil akhir ke-6 dengan 6 podium dan 1 kemenangan. Pada Formula 2 2020 dimenangkan oleh Mick Schumacher, Callum Ilott di posisi kedua, Yuki Tsunoda di posisi ketiga, Robert Schwarzman di posisi keempat, Nikita Mazepin di posisi kelima, Daniel Ticktum di posisi ke-11, Jack Aitken di posisi ke-14, dan Sean Gelael di posisi ke-21. Hal ini dikarenakan dia hanya mengikuti 16 dari 24 balapan. Dan di tahun ini, Guanyu masih berada di Formula 2 bersama Univirtuosi. Sementara Guanyu berhasil meraih posisi akhir kedua dengan 7 podium dan 3 kemenangan. Sementara ini, posisi pertama diduduki oleh Oscar Piastri, di posisi ketiga Robert Schwarzman, Daniel Ticktum di posisi keempat, dan Juri Vips di posisi ke-6. Hasil-hasil ini belum final, dikarenakan masih ada 6 balapan di 2 sirkuit, yaitu di sirkuit Jeddah dan Yas Marina Abu Dhabi. Tetapi lineup F1 2022 sudah resmi dan sudah full. Tahun depan hanya ada 2 pembalap baru di F1, yaitu Guan Yu Zhou dan Fernando Alonso yang akan memulai debutnya bersama Alfa Romeo dan Alpine. Oke guys, sampai sini dulu untuk video kuliahnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye!